Ya, selamat berjumpa kembali. Hari ini dalam pertemuan kali ini akan dibahas jarak antara dua titik, koordinat titik tengah sebuah ruas garis, koordinat titik berat sebuah segitiga. Ini adalah lanjutan dari materi koordinat kartesius untuk kelas 8 semester 1 kurikulum 13. Terima kasih, selamat menonton, menyimak, dan terima kasih atas subscribe-nya. Mari kita perhatikan materi berikut. Jarak antara dua titik. Pada bidang koordinat ada titik A dan B. Ya. Berapa jarak A dan B? Nah, ini harus kita ketahui dulu koordinat A yaitu 2,4 ya. B-nya negatif 3, negatif 5. Masih ingat koordinat yaitu absis dan ordinat. Bagian depan adalah untuk sumbu X, bagian belakang adalah untuk sumbu Y. Nah, untuk menentukan jarak AB kita buat garis dari A vertikal ke bawah, kemudian dilanjutkan ke B horizontal. Nah, dari B ke A ditarik garis, inilah jarak titik A dan B. Ini adalah salah satu cara. Sehingga terlihat di sini segitiga ABC ya. Siku-siku kita beri tanda C. Nah, jarak AB bisa kita hitung dengan rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AC kita hitung ya. Ini ada 9 satuan atau 9 kotak. Dari C ke B ada 5 satuan atau 5 kotak, sehingga 5 kuadrat. Kalau kita hitung 81 ditambah 25, AB kuadrat 106. Jadi jarak AB adalah akar 106 satuan. Cara yang lain menentukan jarak titik A dan B yaitu dengan menggunakan koordinatnya, absisnya dan ordinat ya. AB sama dengan akar absis A dikurangi absis B dikuadratkan ditambah absis ordinatnya titik A dikurangi ordinatnya B pangkat 2 ya. Jadi di sini bisa kita substitusikan. XA itu 2, XB-nya negatif 3, YA-nya 4, YB-nya negatif 5. Sehingga ini dikurangi negatif 3 ini adalah positif, dikurangi negatif 5 positif. Jadi kita bisa hitung 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 25 tambah 81. Nah, AB-nya adalah akar 106. Jadi jarak AB adalah 106 satuan. Ini adalah cara yang kedua ya. Cara yang pertama dengan teorema Pythagoras. Nah, contohnya begini. Tentukan jarak titik A 3,1 dan B negatif 3,7. Yang warna biru adalah absis, yang warna merah adalah ordinat. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus ini ya, tidak memakai teorema Pythagoras, karena dengan teorema Pythagoras kita juga bisa menggambar ya, tapi tidak masalah. Kalau dengan rumus ini ya, XA-nya itu bagian yang biru, XB-nya bagian yang biru di titik B, YA itu bagian merah di titik A, YB itu bagian merah di titik B ya. Kita substitusi, diperoleh
3 dikurangi negatif 3 itu jadi positif ya. Nah ini bisa kita hitung, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 yaitu 10. Sehingga atau jadi jarak AB adalah 10 satuan. Nah ini contoh untuk jarak 2 titik. Berikutnya materi koordinat titik tengah sebuah ruas garis. Misalkan ada ruas garis AB pada bidang koordinat ya. Untuk menentukan titik tengah, titik A kita proyeksikan ya. Untuk menentukan titik tengah ruas garis AB, titik A kita proyeksikan ke sumbu X. Dia di 4 ya. Kemudian B di 1. Antara 1 dan 4 ini tengah-tengahnya adalah antara 2 dan 3. Jadi di sini adalah tengah-tengahnya. Nah, begitu juga untuk sumbu X. Titik A kita proyeksikan ke sumbu Y ke 6, B-nya ke 1. Tempat di tengah-tengah antara 1 dan 6 adalah 3,5. Nah, disinilah titik tengah ruas garis AB. Untuk mencari koordinat langsung bisa kita lihat dari bidang koordinat, yaitu 2,5, 3,5. Nah, bagaimana dengan cara yang lain tidak menggunakan bidang koordinat? Ya, caranya adalah titik tengahnya adalah XA ditambah XB per 2. Untuk ordinatnya untuk YA ditambah YB ya, bagian B ordinatnya bagi 2 ya. Di sini A-nya itu 4,6, XA-nya 4, YA-nya 6. Begitu juga dengan B ya. Kita substitusi, kita peroleh XA ditambah XB 4 tambah 1 adalah 5, yang Y 7. Sehingga di sini titik tengahnya adalah 2, 1 per 2, 3, 1 per 2. Jadi sama. Nah, keuntungannya di sini dengan cara rumus ini kita bisa mengerjakan untuk koordinatnya yang sangat besar. Jadi kita tidak perlu menggambar, ya. Nah, contohnya begini. Tentukan koordinat titik tengah AB jika A-nya 35, negatif 28, B-nya negatif 19,72. Ini kan sangat besar, ya. Maka kita menggunakan rumus ini, sehingga kita substitusi bagian absisnya A, XA ditambah XB ya. Ini yang warna biru, bilangan warna biru ini ditambah min itu sama dengan dikurang ya. Kemudian negatif 28 ditambah 72 bisa dikomutatif ya, dibalik ya, artinya seperti itu. Sehingga kita hitung, kita peroleh 16 bagi 2,44 dibagi 2, sehingga titik P-nya 8,22. Jadi koordinat titik tengah ruas garis AB adalah 8,22. Mudahan bisa jelas. Nah, contoh berikutnya. Ini ada gambar jajar genjang ya. B-nya tidak diketahui. Bagaimana menentukan koordinat titik P? Bisa dengan gambar ya. Tetapi di sini akan kita bahas dengan rumus ya. Nah, untuk menentukan titik tengah, kita tarik diagonal AC, diagonal BD. Nah, P-nya ini adalah titik tengah. Nah, kita bisa menentukan P itu adalah XA ditambah XC per 2 kan. Untuk YA ditambah YC per 2. Kalau P-nya dilihat dari titik D dan B ya, delta sama Bravo, ini adalah XB ditambah XD, YB ditambah YD per 2. Ini sama ya. Jadi koordinatnya P sama. Oleh karena itu, logikanya bagian X, XA ditambah XC itu adalah sama. Sehingga kita bisa
bagi ini yang bagian pecahan ini sama-sama dibagi 2 ya, secara aljabar boleh. Akan kita peroleh XB dikurangi XD. XD nya kan negatif 1, XA nya negatif 3, XC nya 7. Sehingga kita hitung, kita peroleh XB nya adalah 5 ya. Untuk mencari Y ordinatnya, nah bagian ini YA ditambah YB ditambah YD per 2, bagian ordinatnya sama dengan YA ditambah YC per 2. Sama-sama dikali 2 ini habis ya, atau dibagi 2 habis. Nah, kita substitusi ordinatnya YD 3 dan seterusnya. Kita bisa hitung sekarang YB nya adalah negatif 1. Jadi koordinat titik tengahnya itu adalah B, itu membantu untuk menentukan titik koordinat titik B, sehingga titik B koordinatnya adalah 5, negatif 1. Ya, ini kegunaan rumus itu ya, titik tengah, koordinat titik tengah. Nah, berikutnya kita akan membahas koordinat titik berat sebuah segitiga. Tentukan koordinat titik berat G, kita beri lambang G, dari segitiga ABC. Ini ada gambar segitiga ABC. Nah, kita cari titik tengahnya. Dari A kita tarik garis ke sisi BC sehingga ini membagi sama ya, BC nya terbagi sama ini. Dari B juga sehingga AC nya terbagi menjadi 2 sisi yang sama. Dari C juga menjadi 2 sisi yang sama. Nah, titik potongnya itu adalah titik berat segitiga G. Nah, berapa koordinatnya? Dari sini bisa kita lihat langsung kalau dari gambar ya. Tetapi ya, dengan cara hitungan ya, untuk antisipasi kalau koordinatnya sangat besar, kita menggunakannya seperti ini. Kalau titik tengah tadi dibagi 2, kalau titik berat dibagi 3, bagian X nya ditambah semuanya, XA, XB, XC bagian absis, dan bagian Y, bagian ordinat juga ditambah bagi 3 ya. Sehingga dari soal ini kita bisa substitusi menjadi A nya negatif 3, XB nya 4, XC nya 5, kemudian YA nya negatif 1, YB negatif 1, YC negatif 5 ya. Ingat di sini YA nya itu yang bagian ini ya, belakang ini ya, bagian ordinat. Kemudian YB bagian ordinat ya. Kemudian YC juga 5 yang bagian ordinat, bagian belakang ya, bukan yang depan ya. Bagus. Ya, kalau kita hitung kita peroleh 6/3,3/3, sehingga koordinat titik beratnya adalah 2,1. Nah, ini menentukan titik berat segitiga. Nah, untuk menguji pemahaman kita dengan materi ini, silahkan dicoba. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Harapan kita semua kita bisa memahami, ada pencerahan dari pembahasan. Terima kasih telah menonton dan subscribe. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya.